makin lama makin berkurang. Berkurang, bahkan sampai ada banyak gereja juga yang tutup. Ada banyak gereja yang juga tidak punya gembala. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya di Jawa, saya mengembalakan jemaat Tuhan di Gereja Baptis Kartosuro. Ketika saya melayani Bapak Ibu Saudara, ada banyak gereja-gereja di pinggir-pinggir kota, di pelosok-pelosok, di kampung-kampung itu ada banyak gereja, tetapi tidak ada gembala. Mereka hanya datang mendirikan gereja, lalu mencari jiwa memasukkan dalam gereja itu, tetapi mereka tidak digembalakan dengan baik. Mereka tidak digembalakan. Pertanyaannya, lalu jemaat yang ada ini mereka mau makan apa? Secara rohani mereka mau makan firman, tetapi siapa yang mau mengajari firman kepada mereka? Siapa yang mau menuntun mereka untuk hidup benar di dalam firman? Gereja mengalami kekosongan. Gereja mengalami hal-hal yang tidak diinginkan oleh setiap umat Tuhan. Saya percaya setiap kita menjadi orang Kristen, kita pasti mau bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak mau jadi orang Kristen yang begitu-begitu saja. Amin. Kita harus mengalami transformasi yang luar biasa, perubahan hidup yang luar biasa, perubahan hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Tetapi hari-hari ini banyak orang Kristen mengalami kegagalan di dalam semuanya itu. Kenapa, saudara? Karena mereka kehilangan figur gembala dalam hidup mereka. Mereka kehilangan figur seorang pemimpin yang bagaimana? Kemarin saya sampaikan di S1 di depan sana, saya berkata begini, Anda punya presiden, punya gubernur, punya bupati, punya pejabat di kota ini, tetapi tidak tahu apakah dia pernah berdoa buat Anda atau tidak. Saya tidak tahu. Sampai detik ini saya belum pernah tahu, dan tidak ada yang memberitahu. Bahkan pejabat tidak pernah menyampaikan bahwa saya pernah berdoa buat masyarakat di kota Sarmi ini, saya pernah berdoa untuk semua masyarakat di Indonesia. Saya tidak pernah mendengarkan itu. Yang saya dengarkan hanya apa? Program pemerintah ini dan itu, yang tapi tidak direalisasikan. Korupsi merajalela di dalam pemerintahan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Secara jasmani dan di dalam dunia pemerintahan ini saja, pemimpin saja tidak benar, masyarakat kena imbas, hidup makin susah, tidak diperhatikan. Sudah apa Bapak Ibu Saudara? Sudah hidup ini sudah terlalu singkat. Kita mau mengharapkan gembala-gembala secara manusiawi, kita mau mengharapkan pemimpin-pemimpin, tetapi mereka tidak ada satupun yang memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Kau punya pejabat, kau punya pemimpin, tapi hari-hari ini coba kau lihat, apakah dia pimpin kau punya hidup itu betul atau tidak? Jangan jauh-jauh melihat kepada pemerintahan, lihat di dalam gereja saja. Apakah gembalamu adalah gembala yang baik? Apakah gembalamu gembala yang menuntut engkau untuk berjalan di padang gurun, di padang rumput yang hijau itu? Apakah dia menuntut engkau untuk pergi ke sungai yang berair untuk memberikan engkau minum? Apakah dia menuntut engkau untuk memberikan makan firman setiap hari atau tidak? Lihatlah gembalamu, apakah hari-hari ini dia sibuk untuk melayani engkau, sibuk untuk memelihara engkau, sibuk untuk mendoakan engkau atau tidak? Hari-hari ini semuanya mengalami kemerosotan, dan manusia makin hari makin cinta dosa, makin hari makin berbuat dosa, makin hari makin jauh dari Tuhan. Maka siap-siaplah setiap orang yang di luar daripada Tuhan akan kena hukuman Allah, dan mereka akan dibinasakan. Dan Alkitab mencatat, bapamu adalah si pembinasa keji, sebab engkau hidup bukan lagi menjadi orang yang mengasihi Tuhan, bukan orang yang menghormati Tuhan, tetapi engkau hidup sebagai orang yang apa? Menyakiti hati Tuhan hari demi hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita menjadi orang Kristen itu bukan kita orang yang salah. Kita punya gembala. Dia tidak memimpin kita ke jalan yang benar. Dia tidak memimpin kita, menuntun kita ke rumput yang hijau, padang rumput yang hijau. Dia tidak menuntun kita untuk pergi minum air yang segar, yaitu firman. Haleluya. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan di dalam ayat yang 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya, kita semua ini adalah domba-dombanya Allah. Amin. Kita tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Mungkin secara organisasi gereja kita beda, ada yang GKI, ada yang Pentakosta, ada yang Gini, ada yang Advent, ada yang Muslim, ada yang Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya ada, banyak sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semua di hadapan Tuhan itu semua itu sama, sebab manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Amin. Tetapi manusia itu hidup di dalam dosa. Bagaimana supaya mereka itu memperoleh kebenaran? Bagaimana
bagaimana supaya mereka mengetahui bahwa mereka itu berharga di mata Tuhan. Hari demi hari masih hidup melakukan dosa, hari demi hari melakukan dosa, kejahatan, penyembahan berhala, persinahan, mabuk-mabukan, seks bebas. Mereka lakukan terus menerus di hadapan Tuhan. Lama-lama kalau di kota ini tidak ada pertobatan, maka akan terjadi sama seperti Sodom dan Gomora, di mana laki-laki dengan laki-laki berhubungan, perempuan dengan perempuan, dan mereka tidak memandang kekudusan Allah di dalam kota ini, sehingga apa? Allah mendatangkan hukuman atas kota itu, atas Sodom dan Gomora, dan dihancurkan. Begitupun juga dengan apa? Kisah di mana Nuh di keluarganya diselamatkan sebelum air bah itu datang. Kenapa? Akibatnya adalah karena dosa. Tetapi hari ini firman Tuhan sampaikan, Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Engkau punya gembala yang baik. Amin. Engkau punya gembala yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri siapa dia? Iblis itu sudah. Dia sudah yang mengambil, Bapak Ibu Saudara. Dia akan menguasai hidupmu kalau engkau tidak bertobat. Dia akan menguasai hidupmu seluruhnya, dan dia akan menyesatkan engkau. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya saudara tidak masuk ke dalam surga, tetapi saudara masuk ke dalam neraka yang kekal. Amin. Tetapi dengar baik-baik, itu si pencuri. Tetapi Yesus berkata begini dalam ayat yang 10 bagian B, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Yesus datang ke dunia supaya semua umat manusia mempunyai hidup. Oleh karena itulah firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hargai Yesus, hargai pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus itulah gembalamu satu-satunya yang baik, yang sudah memberikan nyawanya untuk menggantikan engkau. Dia itu yang memberikan nyawanya untuk menebus engkau dari dosa itu, dari kebinasaan itu, dari benih pembinasa itu, yaitu iblis, supaya Anda dimenangkan, Anda dilindungi, Anda dipelihara oleh Tuhan, supaya pada waktu Yesus datang Anda akan menyongsong dia di atas awan-awan, menyongsong masuk ke dalam surga. Amin. Tapi kalau Anda di luar daripada Tuhan, Anda meninggalkan gembalamu, yaitu gembala yang agung, Yesus Kristus, minta maaf, surga hanya menjadi angan-angan dalam hidupmu. Kau mau masuk surga, kau harus hidup di dalam Tuhan. Amin. Dia itu gembala yang baik, dia itu pemimpinmu yang baik, dia itu Tuhanmu yang baik. Di luar daripada dia tidak ada Tuhan yang lain. Kau mau ke laut cari Tuhan kah? Kau mau ke gunung cari Tuhan kah? Kau mau ke udara sekalipun cari Tuhan kah? Kau mau gali tanah ini sampai ke dalam, kau mau ketemu nenek moyang di dalam dan dia punya Tuhan kah? Saya mau katakan, mereka tidak akan menjamin keselamatan dalam hidupmu. Mereka hanya adalah bagian daripada apa? Si pembinasa ini. Iblis akan memakai alam semesta ciptaan Tuhan ini. Dia akan memakai laut, dia akan memakai gunung, dia akan memakai pohon-pohon, batu-batu. Dan untuk apa? Menyesatkan banyak orang. Tetapi dengar baik-baik, kalau hari ini Anda mengerti bahwa hidupmu itu digembalakan oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus, Anda harus tahu dia sudah memberikan nyawanya bagimu supaya Anda selamat. Amin. Dia adalah gembala yang baik. Jadikan dia sebagai gembalamu, bahkan engkau tidak akan kekurangan apapun. Engkau akan berkelimpahan di dalam segala hal. Amin. Haleluya. Kelimpahan bukan di dalam dunia ini, tetapi kelimpahan di dalam surga yang kekal. Haleluya. Pejamkan matamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini atas firman yang sudah disampaikan oleh hamba-hambamu. Berkati dan meteraikan firman ini dalam loh hati kami setiap umat Tuhan yang berbelanja, yang berjualan sepanjang lorong-lorong ini. Tuhan berkati sejauh telinga mereka mendengarkan suara hamba-hambamu dari sound system ini. Tuhan berkati mereka, meteraikan firman dalam hidup mereka. Jadikan Yesus Kristus, teguhkan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Engkau gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawa ganti domba-dombamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Semua kita yang diberkati oleh firman sama-sama katakan amin.